Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dengan NPM 24106311705153, kelas 2A dengan prodi Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Asep Jamaluddin, SSI MKOM. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya. Oke, bisa kalian lihat di sini ada setidaknya 72 line dari hasil kerja saya. Oke, baik, saya akan jelaskan dari atas. Untuk include iOS sendiri bisa kalian ketahui, yaitu untuk menginisiasi dari kode program untuk keseluruhan. Lalu di sini saya menggunakan using namespace std agar contohnya biar tidak kita terlalu banyak menggunakan std di per line tersebut. Nah, di sini ada struktur node. Apa itu struktur node? Jadi, mengapa saya menggunakan variabel ini? Jadi, untuk mempresentasikan elemen untuk linked list. Di sini untuk node next ini dia untuk melanjutkan dari atau membuat node baru. Jika node baru sudah ada, maka iterasilah sampai akhir gitu. Lalu di line 12 ada yang namanya void event dan node and head. Di sini fungsi void ini untuk menambahkan node ke linked list. Nah, untuk event ini dia itu untuk menyimpan sementara si linked list tersebut. Dan untuk while ini kita akan looping sampai ke titik akhir. Lalu untuk next ini untuk melanjutkan untuk membuat node ataupun data baru. Oke, untuk line ke-25 ada yang namanya integer, binary to decimal. Bisa kalian ketahui juga bahwasannya binary to decimal ini seperti halnya komentar di atas, ini adalah fungsi untuk mengonversi dari linked list biner ke desimal. Nah, untuk decimal value ini itu untuk menyimpan nilai desimal yaitu 0 dan base ini adalah 1. Boleh kalian lihat untuk while ini itu untuk menyimpan looping terakhir gitu. Dan mengapa base yang untuk line in 2, jadi kita menggunakan perkalian pangkat 2 untuk si bilangan desimal ini. Nah, untuk menyimpan sementara kita menggunakan nilai desimal. Oke, lanjut ke line 37. Di sini ada yang variabel yang bernama void decimal to hex. Bisa kalian ketahui juga decimal to hex ini adalah untuk mengonversi bilangan desimal ke hexadesimal menggunakan bilangan array. Nah, untuk beberapa variabelnya itu hex digit untuk mempresentasikan elemen digit yaitu 0 sampai F, huruf F. Lalu ada hex result. Di sini saya menggunakan 50 agar untuk mencakup bilangan atau hasil yang banyak, misalnya sampai 64 bit. Nah, lanjut untuk 16. Kenapa saya memakai 16? Di sini agar pembagiannya sampai 16 bit yang dimana yang untuk hex digit ini tersebut gitu. Oke. Nah, ini untuk fungsi kode kerjanya ya. Menggunakan node head untuk menyimpan sementara bilangan ataupun memanggil bilangan yang lain. Nah, di sini kalian bebas gitu, bisa menggunakan ini kita ganti jadi 1, bisa jadi 0 dan seterusnya. Nah, untuk decimal value ini bisa kalian lihat, ini kan nilai desimalnya ya. Nah, untuk memanggil biner ke desimalnya, kita lihat
Jadi ini tuh untuk fungsi kode kerjanya, jadi dia dari, linked list ke biner, biner ke desimal, dan manggil lagi untuk si biner to desimal ini menjadi desimal, lalu kita menyimpan nilai desimal terlebih dahulu, lalu kita panggil lagi untuk, bilangan heksadesimal. Jadi berurutan ya, dan untuk, ini sesi terakhir yaitu mencakup ataupun mengambil nilai dari desimal menjadi heksadesimal. Dan kita akan lihat ya untuk output tersebut hasilnya berapa. Dan hasilnya adalah desimalnya 13 dan untuk heksadesimalnya adalah D. Jika kita ganti menjadi 0, apakah hurufnya jadi berapa? Kita akan coba. Dan hasilnya adalah desimalnya adalah 12, lalu heksadesimalnya adalah C. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai penugasan atau hasil dari kerja saya dicukupkan. Selebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.